Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana pertemuan Yesus dengan Matius dikisahkan tidak terjadi pada saat Matius berada di bait Allah atau rumah ibadat Yahudi untuk mendengarkan khotbah Yesus. Matius pasif, Yesus yang mendatangi dia. Yesus mendatangi Matius di rumah cukai. Kita tidak dapat mengetahui berapa kali Matius sudah berjumpa dengan Yesus sebelum peristiwa ini. Dia mungkin sudah sering mendengar kabar tentang Yesus, baik ajaran maupun mukjizatnya. Dia mungkin sebelumnya pernah bertemu secara langsung. Yang jelas dalam pertemuan dalam bacaan hari ini, Matius masih tinggal dalam kehidupan lamanya. Dia masih sebagai pemungut cukai. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam masyarakat Yahudi, para pemungut cukai termasuk orang-orang yang dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai antek pemerintah asing yang menyengsarakan bangsa mereka sendiri. Mereka juga dicap sebagai orang yang tidak jujur dan tamak, yang suka menarik pajak lebih tinggi daripada seharusnya. Lebih jauh, pergaulan mereka yang sangat akrab dengan orang-orang asing seringkali menempatkan mereka sebagai pelanggar adat istiadat Yahudi, terutama hukum halal atau haram. Kaum Farisi mengecam hal itu, tetapi Tuhan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itu adalah orang yang sakit, yang butuh diselamatkan, dan kaum Farisi adalah orang-orang sehat yang tidak memerlukannya? Jelas bukan itu. Tuhan tahu semua orang termasuk kaum Farisi adalah pendosa yang membutuhkan keselamatan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dosa, namun menolak mengakui dosa mereka dan merasa tidak butuh juru selamat. Tuhan juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah, namun menolak mengakui masalahnya dan menolak upaya menyelesaikan masalah. Siapa saja mereka? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya
dan tidak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, mengklaim bahwa dirinya baik-baik saja dan merasa tak perlu bertobat. Orang yang bersikukuh dengan sikap kelirunya merusak kebersamaan, tetapi merasa benar menolak mengakui kekeliruannya, apalagi mau memperbaiki diri, hingga tidak damai dalam kebersamaan dan lain sebagainya. Saudaraku seiman dalam Kristus, Tuhan datang membawa kabar keselamatan. Keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara terus-menerus. Situasi diri merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan dibanding dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita semua. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal, secara perseorangan. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Matius yang sebagai pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan Matius yang seolah dermawan. Dan rahmat panggilan itu mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang menjadi Rasul Yesus. Kita semua dipanggil dalam situasi keberdosaan kita. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi rahmat. Kita bisa menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan. Atau kita juga bisa menjadi orang Farisi yang merasa tidak pernah berdosa dan memandang orang lain lebih berdosa. Untuk itu, marilah kita jujur mengakui keadaan diri kita yang sebenarnya, karena ini adalah langkah awal yang harus kita ambil demi langkah selanjutnya menuju keadaan yang lebih baik, menuju kabar sukacita keselamatan yang ditawarkan Tuhan ke dalam diri kita masing-masing. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan kami sebagai orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami sungguh-sungguh mau mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami dalam keterbatasan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.